Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa fadlihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani salawatullah alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat, segenap pendengar radio online Palopo Mengaji. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan segala karunia yang senantiasa dicurahkan kepada kita sampai dengan saat ini, dan kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui media Palopo Mengaji. Dan kita tidak dipertemukan secara fisik sebab memang sesuai dengan istilah yang sudah diperbaharui terkait dengan pandemi COVID-19. Sekarang ini masanya physical distancing, yaitu meminimalkan kontak fisik dengan orang lain. Sehingga secara teknis kita memang tidak bertemu dan tidak berkontak secara fisik. Namun insyaallah taala tetap kita bisa berkomunikasi dengan teknologi yang merupakan salah satu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala di pertemuan ini, pertemuan yang ketiga, dan hari ini adalah hari Sabtu di penanggalan 10 Sya'ban tahun 1441 Hijriah. Itu artinya kurang lebih 19 atau 20 hari lagi ke depannya kita akan bertemu dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Dan ini tentunya membutuhkan persiapan-persiapan. Dan di antara bentuk persiapannya adalah kita mempersiapkan ilmu yang cukup, yang dengan ilmu tersebut kita melandasi seluruh ibadah-ibadah dan amalan-amalan yang kita lakukan, sehingga dengannya insyaallah amalan itu atau ibadah tersebut menjadi lebih berkualitas, tidak asal dikerjakan dan tidak sekedar ikut-ikutan dengan kebanyakan manusia atau kebanyakan kaum muslimin. Dan kembali melanjutkan kajian Fikih Al-Muyassar, kita sudah menyelesaikan sampai pembahasan yang kelima, pembahasan yang keempat di bab pertama, muqaddimah tentang puasa. Dan insyaallah kita akan masuk ke pembahasan yang kelima. Pembahasan yang kelima, al-mas'alatul khamisatu, kata penulis, syurutu wujubi siyam Ramadan, syarat-syarat wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Syarat wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Dan ini, karena ini adalah ibadah, tentunya hendaknya kita perhatikan syarat-syarat sehingga ibadah tersebut dikatakan sah, dan juga syarat-syarat sehingga ibadah tersebut mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif hafizahullah, berkata penulis, semoga Allah menjaga mereka semuanya, yajibu siyam Ramadan ala man tawafarat fihi asy-syurut at-taliyah, diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan atas siapa saja
atau kepada siapa saja yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang akan disebutkan berikut ini. Ya, jadi puasa Ramadan ini ya, diwajibkan ya, kalau memenuhi persyaratan. Ya. Dan kalau seseorang atau seorang muslim memenuhi syarat dari persyaratan tersebut, ya, maka tentunya ia wajib untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Al-awwal atau syaratul awal. Syarat yang pertama adalah al-islamu. Islam. Ya. Hendaknya orang yang hendak berpuasa itu adalah seorang muslim. Statusnya muslim atau dia beragama Islam. Dan keislaman seseorang itu tentunya ketika dia mengucapkan syahadataini atau dua kalimat syahadat. Siapa saja dari kalangan manusia yang mereka di luar Islam kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat, secara zahir, secara lahiriah, ia sudah dihukumi sebagai muslim. Ya, dia Islam, dia termasuk dari kalangan kaum muslimin atau statusnya muslim. Nah, fala yajibu wala yasihhu siyam minal kafir. Maka tidak wajib dan tidak sah puasanya mereka yang masih kafir. Mereka yang berada di luar Islam. Li'anna siyama ibadatun. Sebab puasa itu adalah ibadah. Wal ibadatu la tasihhu minal kafiri. Dan ibadah itu tidak sah dari mereka yang masih kafir. Fa idza aslama la yalzam biqada'i ma fatahu. Dan kalau seorang kafir itu masuk ke dalam Islam, maka dia tidak diwajibkan atau dia tidak mesti mengganti atau mengqadha ibadah yang pernah dia tinggalkan semasa dia masih kafir. Termasuk diantaranya adalah ibadah puasa. Nah, tidak wajib dan tidak sah. Nah, di dalam Al-Quran, dalam suratul Baqarah ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Tidak ada yang menghalangi mereka diterimanya nafkah atau infak mereka kecuali disebabkan mereka ini masih kafir kepada Allah dan Rasulnya. Disebutkan dengan jelas dengan istilah kafir. Penulis juga di sini menyebutkan dengan istilah kafir. Walaupun kita ketahui dan sudah dimaklumi bahwa ada sebahagian dari saudara-saudara kita itu memperhalus bahasanya dengan istilah non-muslim. Entah apa yang diinginkan dengan istilah tersebut. Kalau yang diinginkan dari istilah tersebut adalah ingin meralat apa-apa yang menjadi istilah yang disebutkan dalam Al-Quran wa Sunnah, maka hati-hati. Ini sangat berbahaya. Kalau maksud dan tujuannya adalah supaya mendapatkan ridha, supaya orang kafir itu menjadi senang dengan mereka, maka kita ingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum."
Yahudi dengan Nasrani itu tidak akan pernah senang, tidak akan pernah ridha dengan kalian umat Islam. Kecuali kalau kalian masuk atau mengikuti milahnya mereka, model-modelnya mereka, agama mereka, baru mereka senang. Nah, dan tidak layak seorang muslim ya itu mencari kesenangan, mencari keridhaan mereka yang ya merupakan musuh Allah ya. Nah, maka istilah yang ada dalam Al-Qur'an dan dalam hadis adalah al-kafir. Mereka yang berada di luar daripada Islam. Ya, tidak akan diterima kalau mereka masih dalam keadaan kafir ya. Kalau walaupun mereka berpuasa ya. Walaupun mereka memenuhi definisi puasa. Mungkin mereka makan sahur, kemudian berpuasa mulai terbitnya fajar ya, sampai terbenamnya matahari, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri dan seterusnya. Tapi mereka belum masuk ke dalam Islam, masih kafir, maka tidak sah ibadah puasa tersebut. Ya, tidak sah ibadah puasa tersebut. Dan bagi mereka yang kafir kemudian masuk ke dalam Islam, ya, kata penulis, fa iza aslama la yalzam biqada'i ma fatahu. Kalau mereka masuk ke dalam Islam, maka tidak ada kewajiban atau mereka tidak mesti mengqada, mengganti semua ibadah yang mereka tinggalkan, yakni semasa mereka masih kafir, termasuk puasa. Ya. Di dalam suratul Anfal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahu ma qad salaf." Katakanlah kepada wahai Muhammad kepada orang kafir, in yantahu, kalau mereka berhenti dari kekafirannya, ini masuk ke dalam Islam, maka ya yughfar lahu ma qad salaf, dimaafkan ya, diampuni apa yang berlalu sebelum mereka masuk ke dalam Islam. Dari ayat tersebut para ulama mengambil istinbat hukum bahwa ibadah mereka ini yang dulu mungkin selama puluhan tahun mereka tidak laksanakan sholat, ya, puluhan tahun mereka tidak puasa dan ibadah yang lainnya, ini tidak perlu mereka ganti. Ya, tidak perlu mereka ganti ketika mereka masuk ke dalam Islam. Ini juga sekaligus mengisyaratkan keutamaan atau fadlul Islam ya, bagi siapa saja yang mau masuk ke dalam agama Islam. Maka ini syarat yang pertama ya, puasa di bulan Ramadan itu syarat yang pertama yang mesti terpenuhi. Orang yang mau melaksanakannya dia mesti Islam dulu. Nah, dia mesti Islam dulu. Kemudian syarat yang kedua, tsaniyan al-bulughu ya, balik. Fala yajibu as-siyam 'ala man lam yablugh haddal ya, hadd taklif. Maka tidak wajib melaksanakan puasa atas siapa saja ya, yang belum mencapai ya, batasan mukallaf. Ya, belum mencapai batasan mukallaf. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rufi'al qalamu an salasatin." Pena diangkat dari 3 jenis. Itu 3 jenis manusia. Maksudnya pena diangkat tidak dicatat sebagai tidak dicatat sebagai sebuah dosa atau kesalahan ya. Dan juga tidak dicatat sebagai pahala. Ya. Atas 3 jenis manusia. Fadzakara minhum, dan disebutkan di antara 3 tersebut, salah satu dari 3 tersebut adalah as-sabiyyu hatta yahzalima. Seorang anak kecil sampai dia ihtilam. Dan ihtilam ini salah satu tanda di antara tanda-tanda balik. Ya. Salah satu tanda di antara tanda-tanda balik. Nah. Dan jemaah sekalian, tanda-tanda balik itu yang pertama, iya, dia sudah ihtilam. Ihtilam ini pernah keluar
apa istilahnya, air maninya. Ya, dan ihtilam ini didentikan dengan mimpi basah. Kalau ada seorang laki-laki atau wanita yang mungkin tidur lalu dia bermimpi berhubungan biologis, jima, ya, lalu dia bangun keluar air, dia nampak, dia lihat, nah ini sudah menunjukkan dia sudah balik. Ya. Nah, dan Al-Imam Ibnu Qudama rahimahullahu taala sebagaimana dalam Al-Mughni itu menjelaskan bahwa tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama terkait dengan tanda balik yang satu ini, yakni kapan seseorang mengeluarkan mani. Ya. Apakah itu disebabkan oleh ihtilam, mimpi basah, atau disebabkan oleh hal yang lain. Ya. Mungkin bukan dalam keadaan tidur. Ya. Dan sebab-sebab yang lainnya. Maka menurut beliau rahimahullah tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama, dia sudah mencapai usia balik. Nah, tanda yang kedua adalah imbatul anat. Di sekitar kemaluannya itu sudah mulai tumbuh bulu-bulu yang kasar. Ya. Nah, sudah mulai tumbuh bulu-bulu yang kasar. Nah, dan ini berdasarkan pendapat yang ada di kalangan Asy-Syafi'i, atau merupakan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Adapun kalau masih bulu-bulu halus itu belum dianggap sebagai tanda balik. Tapi nanti tumbuh bulu-bulu yang kasar. Nah, kemudian ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang ketiga adalah telah mencapai usia 15 tahun menurut penanggalan Hijriyah. Ini ditegaskan oleh sejumlah ulama, walaupun para ulama tersebut tidak memutlakkan. Tidak memutlakkan usia mesti 15 tahun. Seseorang dianggap sudah balik. Kenapa? Sebab terkadang ada yang belum sampai 15 tahun, laki-laki, itu sudah mimpi. Kenapa mereka mimpi? Salah satu di antara dampak negatif teknologi yang ada saat ini, internet dan yang semisalnya, gampang mengakses hal-hal yang berbau pornografi dan porno aksi. Nah, bahkan diistilahkan oleh sebahagian orang yang berada dalam sebuah grup. Ini grupnya kalau tidak salah namanya Gantole. Itu dengan istilah iklan-iklan. Hal-hal yang seperti ini jemaah sekalian, di samping itu dia menanam dosa jariyah kepada siapa saja yang mendownload, melihat dan menonton. Itu kalau disaksikan oleh anak-anak, itu akan memaksa mereka dalam tanda kutip untuk mencapai usia balik sebelum waktunya. Sebab begitu mereka nonton, atau disaksikan, atau dilihat bapaknya nonton, pakai HP-nya bapaknya, subhanallah, napak sana jadi balik. Nah, maka kita ingatkan kepada saudara-saudara kita yang biasa berbuat seperti itu, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini bukan dosa pribadi. Ini dosa jariyah. Dosa jariyah, dosa yang jariyah. Mengalir terus. Kadang orang sholat tetap dia mengalir dosanya. Kenapa? Sebab apa yang dia upload, apa yang dia posting tersebut dinonton, diamalkan atau disebarkan oleh orang lain. Ada yang tidur di rumahnya, tidak bikin apa-apa, tapi mengalir juga dosanya. Mungkin dia sedang melaksanakan sholat, dia sedang puasa, dia sedang ngaji, sedang zikir, sedang jumatan, atau mungkin sedang umrah, sedang haji, mengalir juga dosanya. Kenapa? Sebab apa yang pernah dia upload, apa yang pernah dia posting, itu dinikmati oleh orang lain, disebarkan oleh orang lain, diamalkan oleh orang lain. Wal'iyadu billah min zalik. Nah, ini namanya dosa jariyah, tidak main-main. Nah, oleh jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
usia 15 ini bukan sesuatu yang mutlak bahwa dia harus mencapai 15. Kadang belum mencapai usia 15 sudah dikatakan balik kalau sudah keluar sudah keluar maninya atau sudah tumbuh bulu di sekitar bulu kasar sekitar kemaluannya. Ini tanda balik. Dan untuk wanita itu ditambahkan 2. Yang pertama telah keluar haidnya. Kalau wanita itu keluar haidnya, tidak perlu menunggu dia usianya 15 tahun. 6, tidak perlu menunggu dia tumbuh bulu-bulu sekitar kemaluannya, tidak. Tapi kalau sudah haid itu sudah tanda balik. Dan tambahan yang kedua disebutkan oleh sebagian ulama kalau wanita itu hamil. Kenapa? Sebab kadang ada wanita belum mencapai usia balik dikasih menikah. Kemudian dari akibat tersebut dia hamil, menjadi ibu rumah tangga hamil. Kehamilannya itu sudah menunjukkan bahwasanya dia ini sudah mencapai usia balik. Maka kalau sudah ada tanda tersebut, walaupun mungkin usianya 12 tahun, 13 tahun, tidak mencapai 15 tahun, mungkin belum tumbuh bulu kasar di sekitar kemaluannya, tapi kalau dia sudah hamil atau sudah haid, maka itu sudah balik dan sudah wajib untuk berpuasa. Sudah wajib untuk berpuasa dan juga ibadah yang lainnya. Dan kalau seorang muslim yang belum mencapai usia balik, usia di bawah balik namanya tamyiz. Dan dia melaksanakan ibadah puasa, maka puasanya itu dianggap sah. Walakinnahu yasihhu siyam min ghairil balik law shama. Kata penulis, kalau ada yang belum mencapai usia balik, lalu dia berpuasa, maka selama terpenuhi definisi puasa, dia berpuasa mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dia berniat untuk berpuasa, maka puasanya itu sah. Puasanya itu sah. Idza kana mumayyizan, kalau memang dia sudah masuk usia mumayyiz. Mumayyiz, dia sudah tahu membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Wa yanbaghi liwali amrihi ay ya'murahu bis-siyam, dan hendaknya bagi orang tuanya itu memerintahkan si anak ini yang belum mencapai usia balik untuk berpuasa. Liya'tadahu wa yu'allifah. Tujuannya apa? Untuk membiasakan dia, mendidik dia, mengajari dia dengan ibadah puasa tersebut, sehingga nantinya ketika usianya sudah mencapai usia balik, dia tidak perlu lagi diperintah, tidak perlu lagi kita setengah mati dan seterusnya. Dan ini sekaligus mengingatkan juga kepada sebahagian dari saudara kita kaum muslimin, khususnya para orang tua yang membiarkan anak-anaknya, katanya masih anak-anak, masih mumayyiz, tidak dibiasakan dengan sholat, tidak dibiasakan dengan puasa, tidak dibiasakan dengan ibadah, dengan alasan masih anak-anak, belum balik dan seterusnya. Akhirnya ketika mereka balik, ketika sudah SMA, kuliah dan seterusnya, mereka sudah susah untuk diatur, susah untuk diperintah sholat, susah untuk diperintah puasa dan seterusnya. Kenapa? Tidak terbiasa sejak mereka ini anak-anak. Makanya ketika mereka masih anak-anak, masih mumayyiz, biasakan. Biasakan. Ingin anak kita anak yang soleh dan soleha, itu bukan cuma sekedar kita bermimpi dan berdoa, tapi ada bentuk ikhtiar yang nyata, yang real. Kita ajari mereka, kita didik mereka, kita ajak mereka melaksanakan ibadah. Dan hendaknya orang tua memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Jangan sampai orang tua menyuruh anaknya sholat, tapi si orang tua ini tidak sholat. Menyuruh anaknya puasa, bapaknya, mamanya tidak puasa. Waliyadzubillah min zalik. Kemudian tanda yang ketiga, syarat yang ketiga, salisan al-aqlu, berakal. Berakal, maksudnya
dia tidak gila, ya. Fala yajibu as-siyam 'alal majnuni wal mu'tau, ya. Tidak diwajibkan puasa bagi mereka yang gila, ya, kehilangan akal dalam keadaan, ya, setengah waras atau tidak waras. Iya. Naam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalamu anis salasa fa dzakara minhum al-majnunu hatta yafiq. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pena diangkat dari 3 jenis manusia, dan di antara 3 tersebut adalah al-majnun, yakni orang yang gila, ya, sampai dia sadar, sampai dia sehat dari kegilaannya, ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, mereka yang mungkin mabuk, ya, orang mabuk ini juga, ya, tidak memiliki akal atau kurang berakal. Makanya yang menyebabkan mabuk itu kan al-khamar, disebut dengan khamar, kha mim ra, itu adalah sesuatu yang menutupi, ya. Iya. Nah, yang menutupi kepala dan dada perempuan disebut dengan khimar, ya. Nah, yang menutupi akal khamru. Nah, itu semuanya fungsinya menutupi. Iya. Dan apa saja yang menutup akal masuk dalam kategori khamar, walaupun bentuknya padat atau bentuknya adalah gas. Nah, mereka yang mabok, ya, teler istilah yang lainnya, ya, mereka juga tidak wajib puasa ketika dalam keadaan mabuk dan teler. Tapi ketika mereka sadar dari mabuknya, dari telernya, wajib dia puasa. Ya, wajib dia puasa. Nah, demikian pula mereka yang mughma, pingsan. Pingsan juga, ya, ini tidak diwajibkan untuk berpuasa ketika dia masa pingsan. Tapi ketika dia sadar, ya, dari pingsannya, maka dia masuk dalam kategori mukallaf, balik akil, yang mesti menunaikan ibadah, termasuk diantaranya adalah ibadah puasa. Ya. Nah, termasuk diantaranya adalah ibadah puasa. Termasuk bagi pasien yang mungkin dalam keadaan koma, ya. Ketika dalam keadaan koma, memang tidak ada kewajiban bagi dia berpuasa, sebab dia tidak berakal ketika itu, tidak sadar. Ya, tapi ketika dia sadar dari komanya, ya, maka dia sudah masuk dalam kategori mukallaf kembali, akil balik. Nah, maka sudah ada kewajiban ketika itu. Baik. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat adalah as-sihhatu. Ya. Syarat mereka yang mau melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dia mesti sehat. Lawan daripada sehat adalah sakit. Ya, faman kana maridan la yutiqus siyam lam yajibu alaih. Maka barang siapa yang maridan, yang sakit, ya, yang dia tidak mampu untuk berpuasa disebabkan sakitnya tersebut, maka dia tidak wajib berpuasa. Dia tidak wajib, ya, untuk berpuasa. Nah, ini sudah mengisyaratkan bahwasanya sakit yang dibolehkan, ya, atau yang dengan itu puasa jadi tidak wajib, itu sakit yang membuat seseorang itu tidak mampu atau berat untuk berpuasa. Adapun sakit-sakit yang, ya, ringan, ya, yang tidak ada hubungannya dan tidak berpengaruh dengan ibadah puasa, artinya adanya sakit itu atau tidak adanya, tetap dia bisa berpuasa. Ya, seperti misalnya sakit hati, ya, ini tidak ada masa, tidak perlu dia katakan saya sedang sakit ini, kenapa tidak puasa? Saya sedang sakit. Sakit apa? Sakit hati. Ini jenis sakit yang tidak ada masalah. Dia sakit hati ataupun tidak sakit hati, tetap dia wajib untuk berpuasa. Sebab secara fisik dia dihukumi sebagai orang yang sehat. Nah, secara fisik dia dihukumi sebagai orang yang sehat. Sementara yang berpuasa itu adalah fisiknya. Ya, yang berpuasa itu adalah fisiknya. Nah, ada pembahasan tentang
mereka yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa ini ada, kalau tidak salah, di pembahasan yang berikutnya. Ya, kita tidak akan perpanjang di sini, hanya mengisyaratkan sebagaimana disebutkan oleh penulis, ya, bahwasanya di antara syarat wajib mereka itu berpuasa, ya, kalau dia sehat wal afiat. Nah, iya, dan tidak sakit, yang sakit tersebut membuat mereka tidak mampu berpuasa. Wa in shoma shahha siyamah. Kalau misalnya ada orang sakit tapi tetap dia berpuasa. Iya. Kata penulis, ya hafizahumullah, ya, puasanya itu dianggap sah. Ya, kalau ada yang sakit tapi tetap ngotot juga dia berpuasa. Nah, maka puasanya tetap sah. Nah, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang maridon, sakit, aw ala safarin, atau dalam keadaan safar, maka fa'iddah min ayyamin ukhra, hendaknya dia menggantinya atau menghitung berapa jumlah puasa yang dia tinggalkan ketika dia sakit, lalu kemudian dia menunaikannya, iya, pada hari yang lain di luar daripada bulan Ramadan. Ya, fa in zalal marad wajaba alaihi qada ma aftarahu min ayyam. Kalau sakitnya sudah hilang, yakni dia sudah kembali sehat, wajib dia mengqadha, mengganti, ya, puasa yang ia tinggalkan di bulan Ramadan. Nah, ini syarat yang keempat. Kemudian syarat yang kelima, syarat wajib untuk berpuasa adalah al-iqamatu. Ma makna al-iqamah? Iqamah itu artinya mukim. Ya. Mukim, tinggal. Ya. Bertempat tinggal. Nah, maka fala yajibus shaum 'alal musafiri. Maka tidak wajib berpuasa atas mereka yang musafir. Ya. Lawan daripada mukim itu musafir. Ya, lawan daripada mukim itu musafir. Dan ini hukum asal yang disebutkan Syekh di sini, ya, hafizahumullah, Syekh hafizahumullah, asalnya seorang yang musafir itu, ya, itu tidak wajib untuk berpuasa. Nah, dan asalnya yang wajib berpuasa itu adalah yang iqamah, yang mukim, ya, bukan dalam kondisi perjalanan dan yang semisalnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa yang sakit atau dalam keadaan musafir, ya, hendaknya dia menghitung jumlah bilangan hari di bulan Ramadan yang dia tinggalkan, yang dia tidak berpuasa, dan menggantinya pada hari yang lain. 6. Falau shawal musafiru sahha siyamahu. Ya, kalau misalnya ada orang yang musafir, dalam keadaan musafir atau perjalanan, ya, dan yang dianggap musafir ini, jemaah sekalian, ya, ini meluruskan sedikit persepsi yang ada di tengah masyarakat. Ya, musafir itu adalah mereka yang meninggalkan tempat mukimnya, tempat dia tinggal, ya. Begitu dia meninggalkan kota atau kabupatennya misalnya, ya, maka dia sudah terhitung musafir, ya. Walaupun dia sudah sampai di tempat tujuan, tempat dia tujuan daripada safarnya, itu masih terhitung musafir, ya. Sampai kemudian dia kembali dan memasuki wilayah batas kota atau batas kabupaten yang dia niat mukim di situ. Maka selama itu dia dihukumi musafir. Ya. Jadi bukan hanya sekedar ketika dia di jalan, perjalanan dan seterusnya. Tidak. Begitu dia sampai di sana, mungkin tinggal di hotel, tinggal di penginapan atau di wisma, itu tetap dihukumi musafir sebab dia tidak niat tinggal di sana. Ya. Nah, maka ini tetap dihukumi sebagai musafir. Nah,
Adapun jarak safar itu diperselisihkan oleh para ulama. Ya, hal itu disebabkan tidak adanya dalil yang sharih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan jarak safar. Makanya yang dalam permasalahan ini yang lebih kuat insyaallah itu dikembalikan kepada urf atau kebiasaan yang ada di tengah masyarakat. Kapan masyarakat menganggap perjalanan dari tempat A ke tempat B itu adalah safar, maka yang melakukannya itu dihukumi sebagai musafir. Dan kalau yang musafir ini melaksanakan puasa, ya, walaupun hukum asalnya tidak wajib dia berpuasa sebab dia musafir, kalau dia tetap ngotot melaksanakan puasa selama dia dalam perjalanan, maka bagaimana status puasanya? Kata penulis, sahha siyamuhu. Puasanya tetap sah. Naam. Puasanya tetap sah. Naam. Adapun musafir yang meninggalkan puasa, musafir yang tidak berpuasa, wa yajibu alaihi qada ma aftarahu fi safar. Ya, wajib ya bagi yang musafir ini yang tidak puasa selama dia melakukan perjalanan, wajib dia mengqada, mengganti puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan. Nah, dan pembahasan lebih lengkapnya itu ada di al-a'dzar al-mabiha lil fitri fi Ramadan. Uzur ya, atau halangan yang dibolehkan untuk berbuka di bulan Ramadan. Insyaallah akan kita lebih terangkan di pembahasan tersebut. Di sini kita hanya menyebutkan ya syarat-syaratnya dan sedikit banyak atau mesti juga disebutkan lawan daripada syarat tersebut. Kemudian sadisan yang keenam. Yang keenam adalah al-khulu min al-haidh wal nifas. Ya, ini untuk wanita. Ya, wanita itu wajib berpuasa. Syaratnya dia wajib berpuasa selain daripada 5 yang disebutkan di atas tadi. Ya, dia juga mesti steril atau bersih daripada haid dan nifas. Ya, haid dan nifas. Ya, adapun haid ini adalah kebiasaan kaum wanita yang menunjukkan bahwa dia sudah balik. Ya. Dan tanda-tanda bahwasanya itu adalah darah haid, sekaligus yang membedakan dengan darah yang lain seperti darah istihadhah. Yang pertama, darah tersebut kental, kemudian merah kehitam-hitaman, keluar pada waktu tertentu, baunya itu bau amis. Ya. Adapun selain daripada itu, maka itu dihukumi sebagai darah istihadhah, seperti darahnya tidak kental, tapi seperti darah biasa. Kemudian warnanya kemerah-merahan seperti darah biasa. Iya, dan tidak tertentu keluarnya. Maka itu tidak dihukumi sebagai darah istihadhah. Tidak dihukumi sebagai darah haid, tapi dihukumi sebagai darah istihadhah. Dan kalau istihadhah, tetap wajib berpuasa. Tetap wajib berpuasa sebagaimana tetap wajib untuk melaksanakan salat dan yang lainnya. Adapun yang tidak boleh melaksanakan puasa termasuk juga salat kalau keluar haid. Ya, makanya ini penting ya. Ya, bukan cuma wanita saja yang wajib mengetahui haid dan tanda-tanda haid dan bagaimana model darah haid tersebut. Tapi laki-laki juga wajib tahu. Ya, kenapa? Ya, sebab laki-laki ini tidak bisa lepas dari yang namanya kaum wanita. Ya, ibunya pasti wanita, saudarinya pasti wanita, ya, istrinya juga pasti wanita. Ya, termasuk para jomblo, jangan disepelekan ilmu ini. Ya, para jomblo dia mesti tahu dulu, ya, mana itu haid, mana bukan haid sebelum dia menikah. Ya, ya, jangan sampai nanti dikasih bodoh-bodoh sama istrinya. Ya, kalau sudah menikah, istrinya bilang saya lagi haid mas. Loh, ya, untung suaminya ini sudah berilmu tentang darah haid. Coba dicek dulu. Setelah dia lakukan cek dan recheck, ya. Oh, ternyata ini bukan darah haid, ini adalah darah istihadhah. Maka halal yang halal. Nah, itu pentingnya jemaah sekalian, ya. Sekaligus mengisyaratkan pentingnya kita berilmu, khususnya ilmu syar'i. Nah, kemudian an-nufasa, ya. Wanita itu juga tidak wajib puasa Ramadan ketika sedang mengalami nifas. Ya, nifas ini darah nifas ya.
Dan darah nifas ini disebutkan oleh para ulama adalah damun kharaja ma'al wiladah wa ba'dal wiladah. Darah yang keluar dari rahimnya wanita, apakah itu bersamaan dengan proses kelahiran atau setelah proses kelahiran, ya. Dan tidak ada perbedaan apakah kelahiran itu disebabkan oleh kelahiran yang normal ataupun kelahiran yang sesar, pembedahan. Selama keluar darah, ya, ketika proses kelahiran itu atau setelahnya, maka itu dihukumi sebagai darah nifas. Dan kalau seorang wanita mengalami itu, tidak wajib dia berpuasa, ya. La yajibu alaihima as-siyam. Tidak wajib atas mereka berdua ini, yaitu wanita haid dan wanita nifas, untuk berpuasa, ya. Bal yuhramu alaihima, bahkan diharamkan mereka puasa, ya. Bukan cuma sekedar tidak wajib, tapi diharamkan mereka ini berpuasa, yaitu wanita yang sedang mengalami haid dan wanita yang sedang mengalami nifas, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Iya. Bukankah wanita itu ketika mengalami haid, ya, dia tidak salat dan tidak puasa? Ya, fadzalika min nuqsani diniha, ya. Dan itulah termasuk dari kekurangan, ya, agama kaum wanita. Nah, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Wa yajibul qada alaihima. Nah, ini ketentuan yang lain, ya. Wanita yang haid dan nifas, ya, tidak memenuhi syarat untuk berpuasa. Kalau tidak memenuhi syarat untuk berpuasa, bahkan mereka tidak puasa, bahkan mereka diharamkan untuk puasa. Dan konsekuensinya apa? Wajib mereka mengqada, mengganti, ya, puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan tersebut. Liqauli Aisyah radhiyallahu taala anhuma, berdasarkan ucapan Aisyah radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya, kana yusibuna dzalik, ya, yang namanya haid itu, kata Aisyah, dulu kami mengalaminya juga, ya. Fanu'mar, dan kami diperintah biqada'is shaum, untuk mengganti puasa, wala nu'mar biqada'is shalah, tetapi kami tidak diperintah untuk mengganti salat. Iya, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ini menunjukkan bahwa, ya, wanita yang sedang mengalami haid, wanita yang sedang mengalami nifas, itu tidak memenuhi syarat untuk berpuasa. Nah, sehingga walhamdulillah selesai, ya, 6 syarat wajibnya seseorang itu berpuasa di bulan Ramadan. Nah, maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau misalnya nanti di bulan Ramadan kita melihat ada kaum muslimin, ya, kita melihat ada kaum muslimin, ya, atau ada seorang muslim atau muslimah dia tidak puasa, maka jangan berprasangka jelek dulu, ya. Hendaknya kedepankan, ya, husnul dzan, prasangka yang baik. Kalau dia wanita, oh mungkin dia sedang haid, mungkin dia sedang nifas, ya. Nah, ini kalau wanita. Bagaimana laki-laki? Ya, tidak mungkinlah laki-laki itu haid, ya. Nah, tidak mungkinlah dia sedang nifas. Tapi yang lain, oh, kita berprasangka baik. Mungkin, ya, dia bukan muslim. Sebab syarat pertama tadi, Islam. Atau mungkin, kenapa dia tidak puasa? Belum balik. Oh, belum balik. Itu kumisnya sudah putih. Ya. Atau mungkin, dia sedang gila. Ya, maka prasangka baik saja. Kenapa si fulan tidak puasa? Padahal ini bulan Ramadan. Itu tadi, mungkin dia belum balik. Atau mungkin dia sedang gila. Ya, dan dia dalam proses masa gilanya. Ya, atau dia sedang sakit. Ya. Nah, maka ini juga kita nasihatkan dan kita ingatkan kepada segenap kaum muslimin dimanapun berada, iya, bahwasanya, iya, kalau Anda telah memenuhi syarat untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka wajib Anda berpuasa. Dan jangan pernah meremehkan ibadah yang satu ini.
Ini salah satu rukun daripada rukun Islam. Ya, Anda tidak berpuasa, ya, naam, maka Anda wajib menggantinya. Ya, Anda wajib mengganti hal tersebut dan itu terhitung sebagai hutang puasa. Ya, terhitung sebagai hutang puasa. Nah, kalau hutang kepada sama manusia itu wajib ditunaikan, maka terlebih itu hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, taib, ini pembahasan yang kelima. Cukup ya? Nah, dan saya kira cukup sampai di sini. Nanti insya-Allah kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita di atas kebaikan, di atas amalan soleh, ya, di masa-masa sulit seperti ini, ya, di masa pandemi COVID-19 ini. Dan kita ingatkan juga kepada segenap kaum muslimin dimanapun berada, ya, di masa stay at home, tetap tinggal di rumah, itu jangan kita remehkan, ya. Yang namanya ibadah yang bisa kita laksanakan. Ya, termasuk yang ingin saya ingatkan, ya, ini terkait dengan waktu-waktu sholat. Jangan karena kita sholatnya di rumah, bukan di masjid, ya, kita, ya, malas-malasan atau mungkin ditunda-tunda dan seterusnya. Sama saja, di rumah ataupun di masjid tetap on time, tetap pada waktunya. Kalau Anda menunda-nunda sholat, ya, dalam keadaan tidak ada halangan, tidak ada uzur, ya, dan itu Anda di rumah, ya, naam, sebagaimana di masa-masa seperti ini, ya, ini dikhawatirkan masuk dalam kategori mereka yang munafik. Ya, kenapa? Orang munafik itu salah satu cirinya disebutkan dalam Al-Quran, idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya, kalau mereka berdiri untuk sholat, malas dia, nunda-nunda sholatnya, nanti dan seterusnya. Nah, dan tentunya tidak ingin kita disebut sebagai orang yang munafik. Nah, maka sekali lagi, ya, segenap kaum muslimin dan muslimah, walaupun kita sholatnya di rumah, bukan berjamaah di masjid, tetap sholatnya on time, ya, tetap sholatnya on time. Kepala keluarga harus mengingatkan semua anggota keluarganya. Nah, di sini kesempatan untuk kepala keluarga menjadi imam, ya, menjadi imam dalam rumah tangganya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar hanya datang dari si Allah, yang salah dari si kami. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.